Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memberi kita nikmat yang teramat banyak sekali. Mari kita terus berusaha meningkatkan syukur kita kepada Allah dengan kita belajar agar tahu apa yang mestinya kita kerjakan, apa aktivitas kita untuk menggunakan kenikmatan dari Allah ini agar Allah ridho kepada kita. Untuk kali ini materi sudah di-share ya. Silakan disimak dan kita fokus di materi ini. Dan mohon maaf saya belum sempat untuk menerjemahkan, ya kita terjemahkan bersama. Kita lihat artinya ya. Dan yang sebelumnya, kajian yang lalu ini kan kita sudah melihat beberapa ayat di surah An-Nazi'at. Di ayat-ayat sebelumnya kan disebutkan bahwa fa idza ja'atit tammatul kubra, maka tatkala nanti malapetaka besar sudah datang, yakni hari kiamat sudah datang, ketika itu manusia sama ingat dengan apapun yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian ketika itu neraka didekatkan bagi orang yang melihatnya. Kemudian siapa yang melampaui batas, siapa yang melanggar aturan Allah, kemudian dia juga mengutamakan dunia di atas akhirat, maka neraka itulah yang menjadi tempat tinggalnya. Sedangkan orang yang takut terhadap kedudukan ketika dia berdiri di hadapan Allah menghadapi hisab, kemudian dia juga menahan hawa nafsunya, menaklukkan keinginan jiwanya untuk agar tunduk kepada kemauan Allah, maka akhirnya surgalah menjadi tempat tinggalnya. Maka di ayat tersebut disebutkan tentang adanya surga dan neraka, balasan yang sudah disiapkan oleh Allah nanti kalau sudah hari kiamat. Maka keimanan terhadap hari kiamat ini adalah satu rukun yang harus kita miliki ketika kita ini memang menjadi orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Maka di ayat berikutnya kita lihat di surah An-Nazi'at ayat yang ke-42 dan seterusnya. Yas'alunaka, mereka yakni orang-orang musyrik itu bertanya kepadamu wahai Muhammad, anis-sa'ah, tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat itu? Ini pertanyaan karena mereka meremehkan terhadap kabar adanya hari kiamat. Mereka tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Di saat itu nanti akan kelihatan surga dan neraka. Sebagaimana di ayat-ayat sebelumnya, nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, maka ketika itu nanti neraka didekatkan, kemudian tampak, kemudian juga surga pun juga siap dimasuki oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Maka surga dan neraka itu tentunya tidak akan dipercayai oleh orang yang tidak meyakini akan terjadinya hari kiamat. Maka orang-orang musyrik mempertanyakan kapan terjadinya hari kiamat, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan, fima anta, siapa kamu? Kamu itu siapa? Min dzikriha, min dzikri fima anta min dzikraha, siapa engkau hingga engkau itu bisa menyebutkan kapan terjadinya hari kiamat. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat itu waktunya itu hanya Allah saja yang tahu. Malaikat Jibril pun juga tidak tahu, gitu. Sehingga
ketika pernah malaikat Jibril kan datang kepada Nabi, tanya macam-macam gitu. Kemudian ketika sudah bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka Rasul menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanyai ini, yakni Nabi, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak tahu, malaikat Jibril juga tidak tahu kapan terjadinya. Ila rabbika muntahaha, kepada Rabbmulah muntahaha, puncak kesudahan pengetahuan tentang ilmu, pengetahuan tentang hari kiamat itu. Artinya kapan waktunya itu hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Kemudian innama anta mungdiru, sesungguhnya tiada lain engkau wahai Muhammad itu mungdiru, memberi peringatan. Engkau adalah orang yang memberi peringatan mayyakhsyaha, terhadap orang yang takut akan hari kiamat itu. Nih, sampai di sini. Jadi intinya bahwa orang-orang musyrik mempertanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat, maka udah Nabi tidak tahu kapan terjadinya. Nabi hanya sekedar mengingatkan, menakut-nakuti, hati-hati, nanti hari kiamat akan datang. Kapan? Ya pasti akan datang. Kapan? Pasti akan datang. Siapa yang tahu waktunya? Allah. Ila rabbika muntahaha. Hanya Allah saja yang tahu kapan waktu terjadinya hari kiamat. Dan waktu terjadinya hari kiamat itu tidak penting bagi kita. Yang penting adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Yang mana nanti baik orang itu mempersiapkan diri atau tidak, ya akhirnya akan ketemu dengan hari kiamat. Lah kalau tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, kemudian nanti ketika hari kiamat sudah terjadi, kalau sebagian manusia mungkin tidak mengalami tiupan trompet yang pertama saat semua manusia yang hidup akan dimatikan semuanya, tapi semuanya nanti akan menghadapi tiupan trompet yang terakhir di saat semua manusia nanti akan dihidupkan lagi. Maka kita akan lihat kita garis bawahi ayat yang ke-46, ayat terakhir dari surat ini, yakni ka'annahum, seakan-akan mereka, yauma yarawnaha, pada hari ketika mereka melihatnya, ketika mereka melihat kebangkitan, mereka sudah melihat hari kiamat, tiupan trompet yang kedua atau terakhir, di saat semua manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya, maka ketika itu lam yalbatu, mereka tidak tinggal. Jadi seakan-akan mereka tidak tinggal di dunia, gitu, tidak tinggal di muka bumi ini, illa asyiyatan, kecuali hanya sesore, auduhaha, atau sepagi, kecuali hanya dari siang sampai sore saja, atau dari pagi sampai siang saja, hanya setengah hari. Itu kapan? Ketika nanti sudah terjadi hari kiamat, di saat semua manusia dibangkitkan, maka akan orang itu merasa bahwa tinggal di dunia itu sangat sebentar sekali, hanya setengah hari saja. Dan ini nanti kita dapatkan juga di surat yang lain, di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-112, 113. Qala kam labistum, Allah menanyakan terhadap, ini pertanyaan ditujukan kepada penduduk neraka. Kam labistum fil ardi, berapa lama kalian tinggal di bumi? Adada sinin, dengan hitungan tahun, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Qalu, mereka mengatakan labisna yauman, kami tinggal di bumi itu yauman, hanya satu hari, au ba'do yaum, atau sebagian atau setengah hari saja. Fas'alil adin, maka tanyakanlah kepada orang yang, bertanyalah kepada orang-orang yang menghitung, karena mereka udah ngeri melihat kejadian kengerian siksa di neraka. Ini pertanyaan kepada penduduk neraka ya. Ini maka ketika itu yang jelas, ketika nanti manusia itu sudah pindah ke akhirat,
maka mereka merasakan bahwa tinggal di dunia itu sangat-sangat sebentar. Kalau ini tadi diceritakan tentang orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, akhirnya mereka ketakutan ketika melihat kengerian hari kiamat, dan juga yang sudah masuk neraka ini mereka melihat kengerian siksa neraka ini kalau di surah Al-Mu'min itu, sehingga mereka merasa bahwa tinggal di dunia itu sangat sebentar sekali, hanya sehari atau bahkan setengah hari saja ya. Maka akhirnya kita saat ini yang masih hidup di dunia ini, kita harus menyadari bahwa memang betul kita hidup di dunia ini sangat sebentar sekali, sangat sebentar sekali. Meskipun nanti kita mungkin dikasih umur sampai usia 80 misalnya, atau mungkin ada yang pengen sampai 100, mungkin ada ya. Itu sampai 100 sekalipun, rekoso ya sampai usia sampai 100 itu. Misalnya sampai usia 100 sekalipun, kemarin yang meninggal di Lolaan kan sampai usia 97. Nah, ini itu sampai usia sepanjang itu tetap nanti di akhirat merasakan hidup di dunia ini sangat sebentar sekali. Hanya separuh, hanya setengah hari saja. Dan karena apa? Karena melihat kejadian-kejadian luar biasa di hari kiamat nanti. Dan juga sebetulnya kalau kita mau menghitung-hitung ya, coba bandingkan hidup kita di dunia katakan sampai usia 80 misalnya ya. 80 tahun bila dibandingkan dengan hidup kita di akhirat, berapa lama? Apa 80 tahun? Kan lebih ya, 800 tahun lebih, 8 juta tahun lebih. Kenapa lebih? Serba lebih ya, karena nanti akan hidup selama-lamanya di sana gitu ya. Di sana nanti tidak akan ada kematian lagi. Artinya yang di surga akan hidup terus selama-lamanya. Yang di neraka, orang-orang kafir yang berada di neraka meskipun disiksa dengan siksaan yang sangat-sangat berat, mereka juga tidak akan mati gitu. Sehingga hidup di dunia yang cuma 80 tahun bahkan kurang dibandingkan dengan hidup di akhirat yang selama-lamanya, maka jelas hidup di dunia itu ukuran secara relatifnya hidup kita yang sangat-sangat sebentar sekali. Jadi hidup kita ada 2 kali, di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti kita akan hidup selama-lamanya, sedangkan di dunia ini kita hanya hidup paling-paling ya enggak sampai 100 tahun gitu. Ini maka hidup kita yang awal, hidup kita di dunia ini adalah hidup yang sangat-sangat sebentar sekali. Cuman hidup yang sangat sebentar itu jangan kita sepelekan, karena waktu yang sangat singkat itu sangat menentukan. Apakah nanti di akhirat saat kita hidup selama-lamanya, apakah bisa bahagia selama-lamanya ataukah celaka selama-lamanya sebagaimana orang kafir gitu. Itu sangat ditentukan sikap kita ketika hidup yang sangat singkat ketika di dunia ini. Maka yang harus menjadi pedoman kita, boleh kita jadikan sebagai slogan, dan ini dijadikan oleh slogan oleh Rasul, dijadikan penyemangat bagi Rasul, karena memang kenyataannya begitu. Di berikutnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan, illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Ya Allah, enggak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan di akhirat. Sedangkan kehidupan di dunia ini kehidupan yang sangat sebentar. Sehingga kehidupan yang sangat sebentar seolah-olah hanya setengah hari saja, maka hidup yang sangat sebentar ini kalaulah kita ini harus rekosonya enggak lama. Kalaulah kita ini bisa bahagia senang-senang di dunia, itu pun juga tidak lama gitu ya. Ini sehingga
ini prinsip ini, slogan yang disabdakan oleh Nabi ini, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah, ini pernah dikatakan oleh Nabi dalam dua kondisi yang berbeda, berkebalikan. Saat pertama Nabi menyabdakan ini yakni ketika menggali parit Khandaq, ya. Jadi saat berada di Madinah, kondisi muslimin masih lemah, ini mau menghadapi serangan dari orang-orang kafir, maka mereka bertahan di Madinah. Gimana biar selamat? Akhirnya mereka sepakat untuk menggali parit, gitu. Maka ketika menggali parit, para sahabat termasuk Nabi sendiri juga terjun untuk menggali parit, maka mereka kelelahan luar biasa. Ditambah lagi setelah itu mereka harus bersiap-siap menghadapi serangan dari orang-orang kafir. Maka ketika kondisi yang berat seperti itu, maka Nabi menyabdakan seperti ini, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Ya Allah, nggak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Saat ini kita ini capek, harus berjuang kayak gini. Termasuk kita saat ini harus taat kepada Allah, orang lain, pokoknya yang dilakukan apapun yang disukai dilakukan, sedangkan kita yang kita lakukan itu adalah apa yang disukai oleh Allah, sehingga kita kadang bahkan sering harus menahan hawa nafsu kita. Jane ora seneng ning yo dipaksa untuk melakukannya karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Kita menahan hawa nafsu kita harus rekoso untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita ingat, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Saiki rekoso gak masalah, karena kita hidup cuma sebentar di dunia ini. Penting nanti saat kita hidup selama-lamanya di akhirat, senang-senang, ya. Ini, dan ini juga pernah disabdakan oleh Nabi ketika hari Arafah. Hari Arafah itu berarti saat Nabi sudah bisa menaklukkan Mekah, muslimin mendapatkan kemenangan. Jadi ketika itu udah Nabi melihat banyak orang yang sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong, bahkan Nabi bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman. Maka ketika itu Nabi mendapatkan kemenangan luar biasa. Nabi hidupnya sudah enak, gitu. Maka ketika kondisinya sudah sedemikian enak begitu, maka Nabi menyabdakan ini, Allahumma la aisha illa aisyul akhirah. Pelajaran bagi kita, saat kita ini bisa bersenang-senang di dunia, jangan lupa daratan. Karena kalaulah kita ini bisa bersenang-senang di dunia, tapi kalau kita tidak taat kepada Allah, terus dapat apa? Dapat kesenangan di dunia. Kalaulah kita bisa mendapatkan puncak kesenangan di dunia ini, paling hanya sebentar sekali, gitu. Maka nggak ada untungnya kalau kita hanya bisa senang-senang di dunia tapi sengsara di akhirat. Jadi saat kita bisa mendapatkan kesenangan di dunia, maka kita ingat, jangan sampai kita hanya mendapatkan ini saja, tapi bagaimana kita nanti bisa mendapatkan yang jauh lebih besar, yakni kesenangan di akhirat. Maka yang terakhir disebutkan di situ hadis yang pernah kita kaji, ya, semoga masih ingat, yakni yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan penduduk dunia yang paling banyak mendapatkan kesenangan, tapi dia termasuk dari penghuni neraka nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan ini penduduk neraka, orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dulu ketika di dunia dia itu orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan. Entah mungkin dia orang yang paling kaya, hidupnya paling sudah apapun yang diinginkan, keturutan, paling banyak mendapatkan kesenangan di dunia. Terus fayus bahu finnari sobogotan, lalu dia dicelupkan ke dalam neraka sekali celup, dimasukkan sebentar ke dalam neraka, kemudian tumayuqalu, kemudian ditanyai, ya bena Adam, hal ra'aita khairan qattu, wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat satu kebaikan, satu kenikmatan meskipun sekali? Hal marrabbika na'imun qattu, apakah pernah ada satu kenikmatan, kesenangan yang menghampirimu meskipun satu kali?
Intinya apakah kamu dulu pernah menjadi orang yang bersenang-senang gitu. Fayaqulu, dia mengatakan la wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah ya Rabb. Padahal dia ketika di dunia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan, tapi ketika nanti di akhirat dia masuk neraka baru sebentar merasakan siksa neraka, sudah hilang sama sekali ingatannya apa yang pernah dia rasakan ketika di dunia gitu. Artinya apa? Artinya memang hidup di dunia itu sebanyak apapun kenikmatan yang kita dapatkan itu nilainya kecil sekali gitu. Kemudian sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah, dan didatangkan juga orang yang paling berat kesengsaraannya ketika di dunia, tapi dia termasuk penghuni surga. Fayusbahu sabawatan fil jannah, lalu dia dicelupkan, dimasukkan ke surga sebentar. Fayuqalu lahu, kemudian ditanyai, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qatu, hei anak Adam, apakah kamu pernah melihat satu kesengsaraan meskipun satu kali? Hal marrobika syiddatun qatu, apakah pernah ada satu kesulitan yang menghampirimu, yang kamu alami meskipun satu kali gitu. Fayaqulu, lalu dia mengatakan la wallahi, tidak demi Allah, ma marrobi bu'sun qatu, tidak ada kesengsaraan yang menghampiri diriku ini meskipun satu kali. Wala ra'aitu syiddatan qatu, dan aku belum pernah melihat satu kesengsaraan meskipun satu kali. Padahal ketika di dunia dia adalah orang yang paling susah hidupnya, paling sengsara, mungkin yang paling miskin dan sakit-sakitan, apalagi disio-sio banyak orang, apalagi pokoknya hidupnya di dunia serba rekoso, tapi dia taat kepada Allah. Maka ketika dia sudah merasakan kenikmatan di surga, baru sebentar saja itu sudah hilang apa yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Dia tidak ingat bahwa dulu itu pernah menjadi orang yang paling sengsara. Karena apa? Karena memang kesengsaraan, kesulitan hidup di dunia seberat apapun itu juga nilainya kecil gitu. Maka kembali bahwa hidup di dunia itu sangat-sangat sebentar bila dibandingkan dengan hidup kita di akhirat. Maka kesenangan sebanyak apapun yang kita dapatkan di dunia itu nilainya kecil. Begitu juga dengan kesengsaraan seberat apapun di dunia itu nilainya kecil. Yang besar itu kalau di akhirat nanti. Kesengsaraan di akhirat itu sangat berat, dan kesenangan di akhirat itu sangat tinggi sekali nilainya. Maka mestinya kalau kita sudah tahu seperti itu, maka yang harus kita utamakan adalah akhirat. Kita hidup di dunia, tapi tujuan kita adalah akhirat. Maka apapun yang kita alami di dunia ini, entah kita bisa mendapatkan kesenangan ataukah hidup kita susah, maka yang terpenting adalah kita bisa bersenang-senang di akhirat. Sehingga kita di dunia ini boleh bersenang-senang, boleh mencari kesenangan, tentunya yang halal gitu ya, boleh, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan. Kenapa? Kalau hidup kita di dunia ini pokoknya hidup di dunia gimana bisa bersenang-senang, kalaulah mendapatkan, tapi kita sampai melalaikan tugas kita untuk mencari akhirat, akhirnya udah kita kayak orang tadi, meskipun di dunianya menjadi orang yang paling banyak mendapatkan kesenangan, maka yang dia rasakan di dunia itu udah tidak ada artinya sama sekali ketika sudah mencicipi siksa neraka. Sebaliknya, kalau memang Allah menakdirkan kita ini hidup susah, dan hidup susah itu tidak kita cari ya, kita nggak disuruh untuk mencari hidup gimana kita hidup di dunia biar susah, rekoso, piye ya carane rekoso urip nang dunia, kan enggak gitu ya, enggak. Tapi kalau Allah sudah menakdirkan, ternyata kita ditakdirkan sakit misalnya, ternyata ditakdirkan miskin misalnya, ternyata ditakdirkan kita hidup sulit, susah di dunia ini, maka kalau begitu, maka kita harus sabar.
kita harus ingat bahwa kehidupan yang sejati itu di akhirat. Kalaulah di dunia ini kita harus rekoso cuman sebentar sekali, maka kita harus bersabar, harus tetap kuat untuk menjalani hidup yang diridhoi oleh Allah agar nantinya kita bisa masuk surga. Dan kalau sudah menginjakkan kaki di surga, sebentar saja sudah kesulitan, kesengsaraan, penderitaan hidup kita di dunia seberat apapun akan terobati sehingga tidak ada rasanya sama sekali. Ini yang kita kaji di kesempatan kali ini, yang intinya mari kita terus berusaha untuk menguatkan tekad kita, kemudian juga menguatkan kesabaran kita, sabar untuk menjalani ketaatan kepada Allah, sabar untuk meninggalkan maksiat, dan juga ketika kita menghadapi takdir yang tidak kita sukai berupa musibah, maka kita tetap bersabar. Bersabar artinya kita bertahan untuk tetap di jalan yang benar, bertahan untuk tetap bagaimana kita mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Ini yang kita kaji. Semoga bermanfaatnya, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menjalani hidup kita di dunia yang sangat-sangat sebentar ini dan sebentar lagi akan berakhir. Semoga sisa hidup kita bisa kita gunakan dengan lebih baik lagi. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.